Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG guru tertentu dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maratul Ulia, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 25105160531. Pada hari ini Rabu 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MA Unggulan Al-Imdad, tepatnya di kelas 10.1 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis puisi. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Sudah makan? Sudah. Ya, sudah sarapan semuanya. Berarti sudah kuat ya. Yeah. Ya anak-anak, hari ini kita bertemu lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu kepada ketua kelas ya, bisa memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hari ini akan Ibu cek siapa yang teman kalian, coba dilihat samping kanan kirinya. Ada temannya yang tidak hadir? Tidak. Oh, alhamdulillah hadir semua ya berarti ya. Oke. Berarti alhamdulillah sehat semuanya berarti hari ini ya. Kita akan menyanyikan dulu sebuah lagu wajib kita. Silakan berdiri dulu ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan mulai dengan materi baru gitu. Tapi sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita akan mengisi dulu. Silakan dimasukkan papan emosi kalian ya. Di sini sesuai dengan perasaan kalian hari ini seperti apa. Monggo dimulai dari bagus ini dulu. Aski. Yang lain lanjut langsung, boleh langsung aku di belakangnya. Ya, ya, berarti ketiga-tiganya terisi ya. Ya, kalau yang sedang bahagia, alhamdulillah gitu. Semoga aura kebahagiaan bisa ditularkan ke teman-temannya. Kalau yang sedang bersedih, tolong lupakan dulu masalah-masalah kita dan kita akan belajar bersama di sini untuk bahagia bareng dengan berpuisi. Selanjutnya kita akan ice breaking sebentar ya. Lewat tebak kata. Siapa yang bisa menebak ini? Tantangan? Seru, tantangan seru. Tepuk tangan dulu kalian semuanya. Berarti fokusnya sudah sangat bagus. Kita bisa mulai untuk pelajaran nanti ya. Tolong angkat tangan siapa yang masih ingat pelajaran tahun lalu? Mbak Nala, apa? Membahas puisi berjudul Ibu Karya Kiai Haji Mustafa Bisri. Oke, membahas puisi. Judulnya Ibu Karya? Ya, Kiai Haji Mustafa Bisri. Oke. Kemarin menganalisis apa?
dari puisinya Gusmus? Kemarin kita menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dan juga unsur fisik dan batin. Oke, unsur intrinsik dan ekstrinsik, Mbak Aditya Arwa, Naura. Oke, kemudian setelah itu kira-kira apa sih makna dari puisi Gusmus itu? Oh, Mbak Helia? Makna yang disampaikan oleh dalam puisi ini adalah tentang seorang anak, kekaguman anak akan keagungan ibu. Oke, kekaguman seorang anak tentang keagungan seorang ibu. Ya, sama ya, kalian sama ya kayak Gusmus itu ya. Benar, melihat seorang ibu itu seorang yang agung, perjuangannya itu luar biasa. Baik, anak-anak, siap karena materi kita hari ini adalah menulis puisi gitu ya. Saya ingin tahu, ada nggak di antara kalian yang suka menulis puisi? Angkat tangan. 1, 2, Syifa Cahyani, Mbak Indah, Mbak Putri. Yang lainnya belum? Belum. Semoga setelah materi ini kalian terinspirasi dan maunya setiap hari menulis puisi. Kalau di sini sudah terlihat jelas apa gambarnya? Buku. Ada buku Kurima. Ini karya saya sendiri. Kemudian kalau yang ini tahu nggak ini karyanya siapa? Karya Siswa Al-Imda. Saya sendiri juga pernah mendapatkan ini apa? Sertifikat. Ya, saya dapat peringkat 11 dari 1359 penyair. Terima kasih. Untuk nasional, lomba puisi tingkat nasional. Event ini ada setiap tahun. Silakan nanti kalau kalian ada yang ingin, terutama yang tadi sudah ada beberapa yang 3 itu yang suka nulis puisi, yang baru memulai tidak ada kata terlambat, silakan nulis puisi gitu ya. Dikirimkan gitu, dikirimkan ke berbagai macam perlombaan. Baik kan anak? Hari ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah setelah memperhatikan 2 buah fenomena dari video musikalisasi puisi, nanti saya akan dua video Kabarkan Padaku dan video pendek yang berjudul Mana Janji Ayah. Peserta didik dapat menemukan ide dan tema untuk menulis sebuah puisi baik secara berkelompok dan individu. Setelah memperhatikan 2 buah fenomena dari video musikalisasi puisi yang berjudul Kabarkan Padaku dan video pendek yang berjudul Mana Janji Ayah, nanti peserta didik bisa mengembangkan ide dari kata kunci tersebut. Oke. Terima kasih anak-anak. Hari ini saya ingin kalian melihat ke sini dulu, depan. Ketika kalian melihat seorang ayah atau ibu, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian? perjuangan seorang ibu sama perjuangan seorang ayah. Perjuangan seorang ayah dan seorang ibu. Oke, Mbak Zidana. Yang lainnya ada? Mbak Iza. Mereka dan rasa cinta mereka. Rasa cinta dan? Rasa lelah mereka. Rasa cinta dan? Rasa lelah. Rasa lelah. Oh iya ya. Seorang ayah dan ibu juga punya rasa lelah gitu dan berjuang untuk kita gitu ya. Baik. Itu adalah perjuangan seorang ayah dan ibu. Kemudian nanti akan saya putarkan video ya, video tentang perjuangan seorang ayah. Tapi sebelumnya nanti kalian juga akan melihat beberapa hal lagi yang akan kita pelajari. Apa saja ketika nanti akan melihat video, apa saja sih yang harus saya ini gitu kan. Ini tadi sudah kalian sampaikan, ketika mengingat ayah, ketika mengingat ibu ada perjuangannya. Oke. Ini sebelum kalian nanti menyusun puisi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tuliskan tema-temanya. Tema-temanya nanti akan saya bagikan LKPD
sekalian saya bagikan biar nanti bisa sekalian dicek gitu ya. Berapa orang di sini ya, Mbak? Ke belakang ya. Sudah dapat semua? Sudah. Oke. Masih ada lebih? Ya. Baik, di LKPD itu nanti ada langkah-langkahnya, bisa dibuka LKPD-nya. Yang pertama nanti akan menuliskan tema-tema puisi yang muncul dalam pikiran kalian ketika menyaksikan tayangan video. Nanti ada 2 video ya. Ketika kalian melihat video, pasti ada kata-kata yang melintas. Nah, itu ditulis. Kemudian setiap peserta didik menuliskan diksi yang muncul di pikiran. Ini tema ya. Yang pertama mohon maaf ini tema. Yang kedua apa? Diksi. Terakhir adalah membandingkan pekerjaan teman kelompokmu atau centang tulis diksimu dengan kelompokmu, mana yang sama, dicentang yang sama. Kalau ada yang berbeda, tuliskan di lembar yang sebelah nomor 3. Ini tabel nomor 3. Kemudian nanti satu kelompok itu akan memilih 10 diksi yang paling kuat. Setelah itu memilih tema yang akan diangkat oleh kelompok. Jadi kalian akan menulis puisi secara berkelompok. Pilih tema yang diangkat oleh kelompok. Jadi kelompok ini. Setelah itu tuliskan kata kunci yang terkait dengan tema tersebut. Tuliskan apa? Kalau udah ketemu tema terus kata kunci. Contoh kata kunci itu gimana ya Bu? Kata kunci itu gimana? Nah misalnya gini. Kata kunci adalah misalnya tema kalian ziarah. Ada kata ziarah, maka kata ziarah, temanya ziarah, kata kuncinya apa Bu? Ada kubur ya. Kemudian apa? Air kembang. Terus nisan ya kan? Kalau di sekitar penjara ada nisan gitu kan? Nah, bisa kayak gitu. Ini judulnya saya ambil dari puisi saya, Kupu-kupu Tanggal 1. Temanya adalah Idul Fitri. Idul Fitri. Saya mengibaratkan seorang kita yang selesai habis Ramadan itu kan diibaratkan sebagai apa? Seperti kupu-kupu. Saya kalau kalian biasanya selama ini kita diibaratkan seperti bayi yang baru lahir, fitrah, bersih gitu ya. Nah, tapi itu ibarat itu kan sudah biasa ya. Maka kemudian saya mengambil simbol yang lain, kupu-kupu. Jadi kalian itu setelah puasa Ramadan 1 bulan itu ibaratnya jadi kupu-kupu. Indah tidak? Nah, ini kata kunci yang sesuai dengan Idul Fitri dan simbol kupu-kupu tentu saja ada fajar. Kalian sholat Idul Fitri pas kapan? Ada fajar ya. Ketika fajar. 2 tombak matahari, 2 tombak. Jadi 2 tombak itu saya simbolkan dengan apa namanya? Kalau kalian belajar fikih itu akan ada ya. Nah, matahari di atas 2 tombak, kemudian kita sholat Idul Fitri. Nah, itu ada soft masjid. Kalau kita Idul Fitri dan sholat di situ ada soft masjid gitu. Ada warna sayap karena terkait kupu-kupu, ada ukuran, ada asal kata lebaran, ada saling meminta maaf lewat simbol sayap. Nah, ini kemudian saya sampaikan fajar. Saya jadikan kata di sampingnya, jadi kalimat di sampingnya Fajar Fitri. Misalnya gitu. Fajar Fitri. Fajar berarti matahari ketika terbit itu ya. Fitri ini Idul Fitri. Jadi satu frase baru, Fajar Fitri. Di ujung 2 tombak matahari bersujud. Ini dari kata 2 tombak matahari, di ujung 2 tombak matahari bersujud. Di sini ada soft masjid, kupu-kupu berhamburan memenuhi soft masjid. Kemudian warna sayap, usapan warna sayapnya hiasan senyum zabrut. Ukuran sayap. Jadi kupu-kupu ini saya eksplorasi jadi kayak gitu. Ukuran sayap, 2 sayap simetris dan berimbang itu menguncup. Kemudian asal kata lebaran ternyata itu
dari kata ini, lebar, lebur, luber, labur. Akhir adalah saling meminta maaf. Saya tidak bilang dua tangan kita bersalaman, tetapi saya ngambil simbolnya dengan 4 sayap yang saling terpaut mengapit ceria. Jadi itu sayap ketemu sayap. Silakan kalian menyaksikan, menikmati 2 video yang nanti akan Ibu putar dan dicatat kata-katanya. Kabarkan padaku, kenapa tak ada guru terbang melintas dari ranting ke batas ruang terbentang, dan aku cemburu. Jangan-jangan pencarian berakhir di sini. Kita akan lanjut ke video yang kedua. Tulis tema dan diksinya ya. Jelek, murah. Kamu ngerti gak sih perasaan aku? Aku bosan hidup miskin. Bagaimana filmnya? Sedih atau bahagia? Sedih. Ya. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat 2 film tadi? Ya? Mbak Sam? Perjuangan seorang ayah yang ingin memberikan kebahagiaan dengan anaknya, untuk anaknya gitu, tapi anaknya belum bisa menghargai. Itu yang video kedua, yang mana janji ayah ya. Baik, kalau kalian melihat 2 video ini, ketemu sebuah pola apa yang sama di antara video musikalisasi Kabarkan Padaku sama Mana Janji Ayah? Apa yang sama? Ya Mbak Niken? Kemiskinan. Oke, kemiskinan, sama-sama di keluarga miskin. Baik anak-anak, selanjutnya kalian setelah melihat video tadi nanti akan masuk ke LKPD membuat puisi secara berkelompok. Oke, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kalian tidak boleh plagiasi. Plagiasi itu apa? Meniru. Pinter. Tidak boleh meniru, harus karya kelompok kalian orisinal. Nah, kalian berkelompok dari kelompok 1 sampai nomor absen 1 sampai nomor absen 5 itu kelompok 1. Terus selanjutnya sampai selesai ya, sampai 22. Yang absen 21 itu ke kelompok 1, absen 22 ke kelompok 2 gitu ya. Jadi ada 5 sama 6 anggota. Kemudian untuk kelompok akan Ibu beri waktu 20 menit, bisa? Ya, setelah selesai 20 menit, kemudian kembali sendiri dipresentasikan. Presentasikan, sudah ada panduannya di LKPD ya, presentasi apa saja gitu. Silakan berkelompok. Oke,
Yang pertama kerjakan secara individu dulu. Untuk tema sudah ada, dapat 1, dapat banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dapat 6, dapat 4. Oke. Diksinya 1, 2, 3, 4, 5. Frase malah nih ya Mbak. Oke. Bagus, silakan dilanjutkan. Ada kesusahan kelompok ini? Hal ya? Enggak. Oke, lancar. Sudah sampai tahap berapa? Oke, diksi. Kalau masing-masing diksi sudah dapat, baru kemudian di 2 dan 3 dikerjakan secara berkelompok ya. Ada bahasa Sanskertanya boleh? Boleh. Kalau ada bahasa Sanskertanya bagaimana? Boleh saja. Jadi puisi itu boleh menyerap bahasa-bahasa yang lain. Bu, saya suka dengan bahasa Sanskerta, saya ada pakai bahasa Sanskerta, boleh gitu ya. Boleh sekali. Ada lokalitas masuk dalam puisi itu boleh. Biasanya membuat puisi malah menjadi menarik kalau ada bahasa yang tidak biasa. Ya, itu apa berarti? Majas? Yang pakai apa kata benda jadi Kata benda jadi seperti bertingkah laku seperti manusia. Berarti apa itu? personifikasi. Personifikasi. Oke, silakan. Betul, berarti udah ketemu majasnya. Nanti kata apa namanya, Mbak? Kata konkret mudah sekali. Pasti banyak kata konkret, kata yang bisa dilihat oleh mata. Nah, itu udah dapat majas. Unsur-unsurnya ada di sini tadi ya. Unsur-unsurnya ada di sini. Pilihan unsur-unsurnya ini. Salah satunya pilih aja. Yang mana? Dipilih saja yang mana. Enggak, majas tadi udah dapet toh? 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, ditulis di sampingnya sini nggak apa-apa. Yang sebelah mana yang menunjukkan kata itu? Kalimat atau kata yang mana yang menunjukkan unsur itu bisa disampaikan. Di garis bawah juga nggak apa-apa. Terus di sampingnya ditulis majas, misalnya majas personifikasi atau apa gitu. Sudah? Mbak Syifa, baik, mana unsur-unsurnya? Oke, ya, siap. Silakan bisa dipresentasikan yang sudah, Mbak, kelompoknya Mbak Syifa. Ya, yang lain tolong dibuka LKPD-nya. Baik, sudah siap, Mbak? Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Diskusi yang pertama. Temanya adalah pengorbanan dan penyesalan. Yang kedua berkaitan dengan diksi. Diksi yang muncul dari menyaksikan tayangan video. Oke, penyesalan ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Ada penyesalan. Tadi ada kata kunci penyesalan ya. Berarti sudah sangat tepat. Puisinya salah satunya juga ada tentang penyesalan di situ kata-katanya. Terima kasih sekali. Untuk kelompoknya, kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Silakan duduk ke tempatnya kembali. Silakan tutup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
Selanjutnya adalah kelompok yang sudah siap. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok tadi. Saya akan membacakan puisi yang berjudul tentang upah kecil mimpi besar. Upah kecil, mimpi besar. Ayah pulang membawa lelah, bukan cerita keberhasilan. Upahnya kecil, namun mimpinya besar untuk masa depan anak-anaknya. Di malam yang sunyi, ia menghitung harapan, bukan uang. Ia percaya pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan yang menjerat. Ayah, dari tanganmu yang kasar, aku percaya masa depan bisa dilunakkan. Terima kasih, Ayah. Ayah mungkin tak kaya, namun kaya akan perjuangan. Ia bekerja demi keluarga tanpa meminta balasan. Aku ingin menjadi kuat seperti ayah yang tabah. Terima kasih ayah atas semua pengorbananmu. Tolong diperhatikan sambil dinilai ya. Tolong diperhatikan yang presentasi ke depan. Apa saja yang disampaikan hanya 3 poin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang puisi berkelompok. Di sini ada saya sebagai Najma Akila. Saya sebagai Nala. Saya Nila Askia. Saya Putri Dwi Pertiwi. Dan saya Niken Vaneliana Setiani. Salah satu dari kami akan membacakan puisi yang telah kami buat. Ayah tidak pernah menyerah. Hidup tak pernah ramah pada ayah. Namun, ia tetap berdiri setiap pagi. Gagal datang seiring mengambil. Namun, menyerah tak pernah ia undang masuk. Saat hujan menutup jendela rezeki, ayah membuka payung kesabaran. Saat dunia memandang rendah, ia mengangkat kepalaku lebih tinggi. Ayah, kau mungkin kalah oleh keadaan, tetapi tidak pernah kalah oleh kemiskinan. Ya, itu luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kalau baca puisi. Oke, ada 3 unsur. Silakan dipresentasikan. Yang ditemukan dalam puisinya. Ada unsur majas atau bahasa kiasan. Di sini ada dunia memandang rendah. Dan kemudian ada payung kesabaran sebagai bahasa kiasannya. Iya. Terus ada kata konkret. Di sini kata konkretnya itu ada berdiri di setiap pagi. Kemudian Berdiri di setiap pagi. Oke, sudah? sudah. Ya. Oke, silakan ditanggapi. Ada kata konkret berdiri setiap pagi. Kira-kira sudah tepat? Sudah tepat belum? Berdiri. Ininya berdiri ya, kata berdiri, sesuatu yang berdiri gitu. Ya, kalau misalnya kalian melihat berdiri, masuk kata konkret apa tidak? Masuk, karena bisa dilihat. Ya, bisa dilihat, orang berdiri itu bisa dilihat. Baiklah. Oke, tentang kata konkret. Tadi ada kata konkret ya Mbak, untuk kelompoknya Mbak Najma. Ada kata konkret berdiri, betul begitu ya Mbak? Kata konkret berdiri tadi disampaikan sebagai kata berdiri sebagai kata konkret. Kata berdiri itu sebenarnya bukan kata konkret, tidak bisa masuk kata konkret ya Mbak ya. Karena apa? Karena kata berdiri itu lebih tepat pada kata kerja. Nah, kalau kata konkret ini nanti adalah kata benda.
Misalnya kalau kata konkret benda itu karena kata konkret sesuatu yang bisa dilihat, maka terkait dengan benda itu misalnya ada gunung, ada salju, itu terkait dengan benda, kata konkret. Jadi bisa dipahami bedanya kata konkret dengan kata kerja gitu ya, dibedakan. Baik, seperti itu saja masukan untuk saya untuk kelompok yang presentasi barusan. Baik, silakan selanjutnya. Sudah selesai? Sudah. 3. Oke. Terima kasih untuk presentasinya. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi anak-anak. Mudah tidak ketika kita membuat puisi dengan cara seperti tadi? Mudah. Bisa diulangi lagi untuk membuat puisi secara individu. Ada gambaran. Tadi bisa sharing dengan temannya sebangku ya. Betul. Sharingnya apa dengan teman sebangku tadi dalam cara membuat puisi seperti ini? Mencari kata? Mencari kata. Ya, cara mencari katanya. Caranya sudah paham. Hari ini kita sudah belajar cara membuat yang sulit menjadi mudah gitu ya. Jadi yang sulit menjadi mudah ketika menulis puisi dengan cara tadi apa? Caranya adalah menemukan kata kunci. Kata kunci kemudian dikembangkan dan harus sesuai dengan unsur pembangun puisi. Oke, unsur pembangun puisi tadi ada apa saja? Fisik, batin, intrinsik, ekstrinsik gitu ya. Jadi kalau bikin puisi hubungkan dengan unsur-unsur tadi sehingga mudah untuk mencarinya dan dengan kata kunci. Baik anak-anak, ada yang bisa merefleksikan hasil pertemuan kita hari ini? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Bagaimana cara membuatnya atau apa dari ketika berkelompok ya wisesa? Oh tidak, hanya sedang ini. Oke, yang lainnya? Sekarang silakan diberikan refleksi dari hasil pertemuan, hasil diskusi kelompok atau pelajaran hari ini. Kemudian dikumpulkan ya nanti. Yang sudah selesai silakan ditempelkan di papan sini, papan refleksi sini. Refleksinya apa saja? Refleksinya materi apa yang telah dipahami gitu, atau tadi karena menulis ya, apa yang belum dipahami, apa yang disukai dalam pembelajaran, kegiatan yang paling sulit, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran hari ini. Silakan, tidak banyak, tidak lama, 2 menit ya. Sudah. LKPD dikumpulkan semua Mbak. Pulang ini kita anak-anak akan menulis puisi ya. Di asrama menulis puisi. Pada minggu pertemuan akan datang kita akan bahas untuk kita sunting gitu. Bisa bertanya ke ibu selama proses 1 minggu itu, bertanya ke ibu kalau ketemu ibu misalnya di kantor atau di depan kelas yang lain gitu, bisa ditanyakan, bisa konsultasi ke kantor gitu. Dan waktu pembelajaran besok kita akan menyunting. Jadi kalian menulis puisi secara individu. Setelah menyunting selesai, kita akan masuk pada pelajaran selanjutnya, yakni apa? Menulis resensi antologi puisi, buku antologi puisi. Menahannya di dalam perut sebentar, tahan di dalam perut sebentar, kemudian langsung dikeluarkan. Dengan kalau Mas mengeluarkan dengan bunyi gitu ya, boleh. Nah, ketika masuk ke perut, perutnya harus kembung ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, ambil nafas, tahan di perut, keluarkan. Oke, ambil nafas, tahan di perut, keluarkan. Oke. Sudah lebih rileks ya?
Ya, silakan. Silakan berdoa, dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiruka ma 'allamtana wa rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.